Langit di atas kampung kecil di ujung Banten tampak mendung pagi itu. Angin berhembus pelan, seakan turut merasakan getir di hati Maryam yang berdiri di depan rumah bambunya. Matanya menatap jalan tanah yang akan membawanya menuju terminal, awal dari perjalanan jauh ke negeri orang. Di balik tatapannya yang tenang, ada gelombang perasaan yang tak mudah ditenangkan. Ibunya yang sakit-sakitan duduk lemah di atas dipan, menyembunyikan kesedihan dengan senyum tipis. "Ibu gak bisa ngantar, tapi doa ibu akan nyusul kamu sampai ke tanah Arab," ucapnya lirih, menahan batuk yang terus mengganggu dada renta itu. Maryam menunduk, menggenggam tangan ibunya erat, mencoba mengingat semua sentuhan hangat itu untuk dibawa sebagai bekal semangat. Adiknya, Rani, masih berumur 14 tahun, menangis diam-diam di sudut ruangan. Ia tahu betul kakaknya harus pergi demi membayar utang keluarga dan biaya sekolahnya yang sempat tertunggak. Maryam membelai rambut Rani, lalu memeluknya erat, seolah ingin menyampaikan janji bahwa semua akan baik-baik saja. Keputusan untuk menjadi tenaga kerja wanita bukanlah pilihan ringan. Tapi bagi Maryam, hanya itu yang bisa ia lakukan saat ini. Sawah keluarga telah lama dijual, dan pekerjaan di desa tak cukup untuk menyambung hidup, apalagi untuk mengobati ibunya yang mengidap penyakit paru-paru menahun. Dari kecil Maryam dikenal sebagai gadis yang taat dan sopan. Meski hanya lulusan SMA, ia cukup mahir berbahasa Arab dasar berkat ustaz kampung yang sering mengajarkan bahasa itu selepas mengaji. Itulah yang membuat agen penyalur tenaga kerja dengan cepat menerima berkasnya. Sebelum naik ke mobil travel, Maryam bersujud di depan ibunya. Air mata membasahi pipi dan kerudungnya, namun tak satu pun kata dikeluarkan. Hanya keheningan dan isak yang menjadi bahasa perpisahan. Kepergian ini bukan demi mimpi pribadi, melainkan demi menghidupi orang-orang yang ia cintai. Di dalam mobil, ia duduk di pojok, menyandarkan kepala pada kaca jendela. Deretan pohon karet dan suara jangkrik perlahan tergantikan deru kendaraan yang melaju ke kota. Maryam menatap langit, berusaha menanamkan dalam hati bahwa keberangkatan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan baru. Meski diliputi cemas, ada kekuatan besar yang tumbuh dalam dirinya. Keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah tidur menjadi pijakan setiap kali ragu menghampiri. Ia berdoa dalam diam, memohon agar tanah asing yang akan diinjaknya bisa menjadi ladang pahala, bukan tempat derita. Saat bas besar yang akan membawanya ke bandara tiba, Maryam kembali menghela napas panjang. Ia tahu, langkah kaki ini mungkin tak akan kembali dalam waktu dekat. Tapi jika itu adalah harga dari kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, maka ia siap menjalaninya, sejauh dan seberat apapun itu. Pesawat yang ditumpangi Maryam mendarat di Bandara Riyadh saat fajar mulai menyingsing. Udara asing dan hangat menyentuh kulit wajahnya, membawa aroma padang pasir yang kering. Ia melangkah keluar dari bandara dengan hati yang campur aduk, antara takut, harap, dan tekad yang tak boleh padam. Tak lama, seorang pria berjas hitam memanggil namanya dan membawanya ke sebuah mobil besar berwarna gelap. Di sanalah hidup barunya dimulai. Perjalanan menuju rumah majikan ditempuh dalam diam. Maryam duduk di kursi belakang, sesekali mencuri pandang keluar jendela. Gedung-gedung tinggi berdiri menjulang, namun hati kecilnya justru merasa semakin kecil di antara kemegahan yang tak ramah itu. Ia menggenggam tas kecil di pangkuannya, satu-satunya benda yang mengingatkan pada kampung halaman. Rumah tempat ia bekerja terletak di kompleks elit dengan pagar tinggi dan pintu gerbang otomatis. Begitu mobil berhenti, ia disambut oleh seorang perempuan paruh baya dengan sorot mata tajam dan raut penuh penilaian. Perempuan itu adalah majikannya, Nyonya Sorou, wanita terhormat yang dikenal disiplin dan keras dalam mengatur rumah tangganya. Maryam langsung diarahkan ke kamar sempit di ujung koridor belakang, dekat dapur. Tidak ada ucapan selamat datang atau senyum ramah, hanya serangkaian perintah tegas tentang apa yang harus ia lakukan setiap hari. Mulai dari membersihkan seluruh lantai, menyetrika pakaian dalam jumlah besar,
hingga menyiapkan makanan untuk 5 orang. Semua harus dilakukan sebelum matahari terbit sepenuhnya. Hari-hari pertama berjalan seperti mimpi buruk. Setiap gerak-geriknya diawasi, setiap kesalahan kecil dibalas dengan bentakan atau pandangan menghina. Meski tubuhnya mulai lelah dan kulitnya perih oleh deterjen keras, Maryam menahan semua itu. Ia menunduk, menelan sakit dalam diam, dan hanya menangis ketika malam tiba di balik pintu kamarnya yang rapuh. Tak ada yang mengajaknya bicara selain perintah. Rumah itu megah, tetapi begitu sunyi dan dingin. Anak-anak majikan nyaris tak menyapa, seolah Maryam hanya bayangan yang tak terlihat. Ia merasa seperti debu di tengah kilau keramik mahal, ada tapi tak dianggap. Namun, ia terus mengerjakan tugasnya, menjaga hatinya agar tak retak. Suatu malam, saat mencuci piring di dapur, ia mendengar suara tangisan dari lantai atas. Suara itu bukan miliknya kali ini, melainkan dari salah satu anak perempuan majikannya. Tapi tak ada yang peduli. Tak satu pun dari keluarga itu keluar kamar. Maryam hanya menoleh sebentar, lalu melanjutkan cuciannya dengan perasaan yang semakin getir. Ternyata bukan hanya dirinya yang kesepian di rumah megah itu. Ketika akhir pekan tiba, rumah justru semakin sunyi. Nyonya Soro kerap pergi menghadiri undangan sosial, sementara anak-anak mengurung diri di kamar masing-masing. Maryam duduk di dapur sambil menatap jam dinding, berharap waktu berlalu lebih cepat. Ia rindu suara Rani memanggil namanya, rindu cengkerama ibunya, bahkan rindu nasi liwet yang sederhana. Beberapa hari kemudian, seorang pria muda datang ke rumah. Berwajah tampan, dengan janggut tipis dan mata lembut. Ia menyapa Maryam sekilas ketika melewati dapur. Itulah pertama kalinya ada seseorang yang menatapnya sebagai manusia sejak ia tiba di rumah itu. Maryam tak tahu siapa dia, namun sapaan singkat itu terasa seperti embun di tengah gurun. Di balik lelah dan kehampaan yang ia pendam, Maryam mulai menyimpan sedikit harapan. Bukan karena pria itu, tapi karena ia percaya bahwa di balik rumah yang sepi dan majikan yang galak, pasti ada ruang kecil yang bisa ia isi dengan ketulusan. Ia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Maryam berusaha melupakan pertemuan singkat dengan pria asing itu, namun bayangan wajahnya terus membayangi benaknya. Tatapan teduh yang sesaat namun membekas, seperti oase di tengah hidupnya yang tandus. Ia tak pernah berani berharap, apalagi bermimpi terlalu tinggi. Tapi setiap kali langkah kaki itu terdengar di lorong, jantung Maryam berdegup lebih kencang tanpa alasan yang jelas. Beberapa hari kemudian, Maryam sedang menyiram tanaman di halaman belakang ketika pria itu kembali muncul, kali ini mengenakan pakaian santai dan aroma parfum khas yang membaur dengan angin sore. Ia tersenyum padanya, berbeda dari semua orang di rumah itu. "Ismuki Maryam?" "Naam," tanyanya dalam bahasa Arab yang lembut. Maryam hanya mengangguk, kaget sekaligus gugup, seolah suara itu baru pertama kali menyebut namanya dengan hormat. Ternyata ia adalah Amir, adik bungsu majikannya yang baru saja pulang dari studi di London. Berbeda dari anggota keluarga lainnya, Amir tidak memandang Maryam seperti pelayan. Ia kerap menyapanya sopan saat mereka berpapasan dan sesekali melempar kalimat ringan yang membuat Maryam terdiam bingung. Namun, sikap Maryam tetap menjaga jarak. Ia sadar siapa dirinya, dan tahu betul batas yang tak boleh ia langkahi. Namun takdir seolah sengaja mempertemukan mereka lebih sering dari yang semestinya. Saat Maryam sedang membersihkan ruang baca, Amir datang dan duduk di sofa sambil membaca buku. Ia tidak mengusir, bahkan mempersilakan Maryam melanjutkan pekerjaannya. Suasana hening yang biasanya mencekam berubah menjadi tenang dan tak menegangkan. Tak ada bentakan, tak ada perintah. Suatu malam, Maryam terbangun karena sakit perut hebat. Ia berusaha menahan rasa nyeri sambil berjalan perlahan ke dapur untuk mencari air hangat. Tanpa diduga, Amir yang baru pulang dari luar melihatnya menahan kesakitan. Tanpa ragu, ia membantunya duduk dan memanggil dokter keluarga. Maryam terkejut, bahkan ingin menolak, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk berbicara.
Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa Maryam hanya kelelahan dan masuk angin parah karena kurang istirahat. Nyonya Sorok tampak acuh, hanya menanyakan biaya, lalu kembali ke kamar tanpa sepatah kata simpati. Maryam kembali ke kamarnya dengan mata sembab. Tapi kejadian itu membuat Amir mulai menaruh perhatian lebih. Ia diam-diam mengatur agar Maryam mendapat waktu istirahat lebih di hari-hari tertentu. Amir mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Maryam, caranya menunduk ketika bicara, suaranya yang halus saat mengaji, bahkan luka-luka kecil di tangannya yang ia rawat sendiri. Ia terpukau oleh kesabaran luar biasa yang terpancar dari sosok sederhana itu. Di balik kain lusuh dan sandal usang, Amir melihat sesuatu yang tak pernah ia temukan di wanita manapun yang ia kenal, ketulusan tanpa pamrih. Maryam pun mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ada detak yang tak biasa saat mendengar suara langkah Amir di lorong. Ada senyum kecil yang tak bisa ia sembunyikan saat mengingat percakapan singkat mereka. Tapi ia menegur dirinya sendiri berkali-kali. Ia tahu, menyimpan perasaan kepada orang seperti Amir adalah haram bagi hati seorang pelayan biasa sepertinya. Namun dunia tampaknya telah menulis cerita lain. Sebuah hari yang tampak biasa berubah menjadi awal takdir yang berbeda. Maryam diminta menyajikan teh untuk tamu khusus. Saat membawanya ke ruang tamu, ternyata hanya ada Amir seorang diri. Ia menatap Maryam lama sebelum berkata dengan suara rendah, "Kenapa kau selalu terlihat sedih, Maryam?" Pertanyaan itu mengguncang benteng hati Maryam yang selama ini ia pertahankan. Bibirnya bergetar, tapi tak satu pun kata keluar. Hanya air mata yang tiba-tiba jatuh, membasahi pipi yang selama ini hanya mengenal diam. Di ruangan mewah itu, dua dunia yang berbeda mulai saling menyentuh, membuka jalan bagi sebuah kisah yang tak pernah Maryam bayangkan akan dimulai. Sejak malam itu, hati Maryam tak pernah benar-benar tenang. Tatapan Amir masih menempel jelas di benaknya, lembut, seolah menguliti perasaannya yang selama ini ia simpan rapat. Ia mencoba menepis segala kemungkinan. Ia hanya seorang pembantu, tak seharusnya pria sekelas Amir memberi perhatian. Tapi dunia seakan enggan memihak logika. Segalanya mulai berubah, perlahan namun pasti. Amir kian sering mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Bukan dengan perintah, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk sisi terdalam Maryam, tentang mimpinya, keluarganya, apa yang membuatnya bertahan sejauh ini. Maryam menjawab pelan-pelan, terkejut bahwa untuk pertama kalinya seseorang benar-benar ingin tahu siapa dirinya, bukan sekadar apa pekerjaannya. Namun, dunia tidak buta. Perubahan kecil itu mulai tercium oleh Nyonya Sorok. Suatu pagi, ia memanggil Maryam ke ruang duduk. Suaranya dingin, matanya menusuk seperti belati. "Jangan pernah kau bermimpi melampaui batasmu. Kami tidak memelihara pelayan untuk menggoda anak laki-laki kami," katanya sinis, lalu melemparkan sapu ke lantai. Maryam menunduk, menggigit bibir agar tangisnya tidak meledak. Ia ingin berteriak, tapi kehormatan membuatnya memilih diam. Hari itu, pekerjaannya dilipat gandakan. Ia harus mengepel lantai 2 kali sehari, mencuci tirai seluruh rumah, dan tetap harus memasak seperti biasa. Badannya menggigil karena kelelahan, tapi ia tahu ini bentuk hukuman. Dan semua itu terjadi karena seseorang diam-diam mulai peduli. Seseorang yang seharusnya ia lupakan sejak awal. Amir menyadari perlakuan terhadap Maryam mulai berubah. Ia melihat tangan Maryam yang semakin kasar, mata yang semakin bengkak karena kurang tidur. Suatu malam, ia menghampiri dapur dan mendapati Maryam tertidur di atas lantai dingin, dengan kain pel masih di genggaman. Amir tak bisa menahan emosinya. Ia mengangkat tubuh Maryam perlahan dan membawanya ke kursi. "Cukup, ini bukan kemanusiaan," gumamnya lirih. Ketika Maryam terbangun, ia panik dan langsung bersimpuh. "Maafkan saya hanya istirahat sebentar," katanya terbata, takut akan kemarahan. Tapi Amir hanya menatapnya, kali ini dengan mata yang berkaca. "Mengapa kau tak pernah membela dirimu, Maryam? Bahkan Tuhan pun tak suka jika hambanya dihina seperti ini."
Kalimat itu seperti cambuk, menyentuh sisi paling rapuh di hati Maryam. Hari-hari berikutnya semakin berat. Maryam mulai menarik diri. Ia takut perhatian Amir hanya akan membuat hidupnya semakin menderita. Ia kembali bungkam, menolak ajakan bicara, bahkan menghindari tatap mata. Tapi Amir bukan pria yang menyerah. Ia tetap memperhatikan dari kejauhan, mencari celah agar Maryam tahu bahwa ia tidak sendiri. Hingga pada suatu sore, saat Maryam menyapu taman, hujan turun mendadak dari langit Riyadh yang biasanya kering. Ia tidak sempat menyelamatkan cucian yang masih tergantung. Dengan terburu-buru, ia berlari mengumpulkan semuanya, namun terpeleset dan jatuh menghantam bebatuan. Kakinya terkilir, darah mengalir dari pelipis. Ia tak sempat menjerit. Dunia mendadak gelap. Saat Maryam membuka mata, ia sudah berada di ruang tamu, berbaring di sofa panjang dengan selimut menutupi tubuhnya. Amir duduk di samping, menggenggam tangan kirinya. "Kau harus pulih, Maryam. Aku tak sanggup melihatmu terus disakiti." Untuk pertama kalinya, Maryam menangis di hadapan seseorang. Bukan karena luka di tubuh, tapi karena luka di hati yang selama ini ia sembunyikan telah pecah dan tak bisa dikumpulkan lagi. Malam itu, untuk kali pertama sejak menginjakkan kaki di rumah itu, Maryam merasa tak sendiri. Tapi ia juga sadar, perasaan ini bisa berakhir sebagai kesalahan besar. Dunia mereka terlalu berbeda, dan cinta yang tumbuh diam-diam bisa menjadi bencana. Tapi hati, seperti hujan yang tak bisa diatur langit, telah memilih jatuh pada yang tak mungkin. Sejak kejadian di ruang tamu itu, hubungan Maryam dan Amir menjadi lebih rumit dari sebelumnya. Meski tak ada janji yang terucap, ada isyarat di antara keduanya yang tak bisa disangkal. Sentuhan ringan, pandangan diam-diam, dan keheningan yang berbicara lebih nyaring daripada kata-kata. Namun, Maryam tahu, semakin ia mendekat, semakin besar badai yang menantinya. Nyonya Sorok mulai curiga ketika Amir lebih sering berada di rumah. Ia mengirim salah satu pelayan senior untuk mengawasi Maryam. Gosip kecil mulai berhembus, seperti bara api yang siap menyala. Di meja makan, Nyonya mulai melontarkan sindiran-sindiran tajam, menyebut tentang pelayan yang lupa diri, tentang perempuan kampung yang tak tahu malu. Maryam hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mendesak di pelupuk. Amir semakin gelisah. Ia merasa terjebak di antara dua dunia. Cintanya kepada Maryam tulus, namun restu ibunya adalah tembok baja. Suatu malam, ia mencoba berbicara dengan sang ibu. Ia menyatakan keinginannya untuk mengenal Maryam lebih jauh, bahkan berniat meminangnya jika waktunya tiba. Namun, amarah Nyonya Sorok meledak seperti petir. "Kau akan mempermalukan keluarga kita karena seorang pelayan, anak desa dari negeri miskin." Ucapan itu menusuk hati Amir. Ia mencoba menjelaskan bahwa Maryam bukan sekadar pelayan, dia wanita kuat yang telah bertahan dalam kesunyian dan kesakitan. Tapi ibunya tak mau mendengar. Ia merasa kehormatan keluarga akan runtuh jika Amir tetap bersikeras. Sang ibu bahkan mengancam akan mengirim Maryam kembali ke Indonesia dengan paksa. Amir hanya terdiam, namun hatinya bergemuruh tak karuan. Keesokan harinya, Maryam dipanggil secara mendadak ke kantor agen. Ia diberitahu bahwa kontraknya telah diputus sepihak. Tidak ada penjelasan, tidak ada waktu untuk bersiap. Ia hanya diberi waktu 2 hari untuk berkemas. Dunia Maryam runtuh dalam sekejap. Ia belum sempat mengucapkan terima kasih, belum sempat menjelaskan pada Amir, belum sempat berkata bahwa hatinya telah jatuh padanya meski ia mencoba menyangkal. Amir datang terlambat. Saat ia tiba di rumah, Maryam sudah tidak lagi di sana. Kamar kecilnya kosong, hanya menyisakan sajadah dan sebuah baju lusuh yang tertinggal di gantungan. Ia mencari ke kantor agen, namun diberitahu bahwa Maryam sudah dibawa ke asrama karantina sebelum kepulangan. Amir merasa hampa. Dunia yang selama ini ia kuasai, kini tak mampu mempertahankan satu-satunya perempuan yang ingin ia perjuangkan. Sementara itu, di sebuah ruangan penginapan sempit di Riyadh, Maryam duduk menatap langit malam dari jendela kecil.
Tangannya memegang tas berisi beberapa pakaian dan sedikit uang tabungan. Ia tak menangis lagi. Kesedihan telah menjelma menjadi keikhlasan. Mungkin, katanya dalam hati, cinta yang tulus memang tak selalu dimiliki. Terkadang, ia hanya mampir sebentar, lalu pergi tanpa janji. Namun, semesta tampaknya belum selesai menulis takdir mereka. Keesokan harinya, saat Maryam naik ke bus menuju bandara, seseorang berlari menerobos penjagaan. Amir, dengan wajah penuh kecemasan, memanggil namanya. "Maryam, tunggu!" Teriakannya menggetarkan dada Maryam. Ia menoleh, matanya membulat melihat sosok itu mendekat, berkeringat dan terengah. Tapi penjaga menarik Maryam kembali ke bus. Amir menyerahkan paspornya pada petugas dan bersumpah tidak akan kembali ke rumah jika Maryam tetap dipulangkan. "Biarkan dia memilih. Jangan perlakukan dia seperti barang," teriaknya. Keributan itu mengundang perhatian banyak orang. Maryam berdiri membeku, matanya basah, hatinya tak menentu. Ia tak pernah merasa begitu dicintai, tapi ia juga tak ingin Amir kehilangan segalanya hanya demi dirinya. Dan saat itu, tepat sebelum bus melaju, Maryam menatap Amir dengan senyum getir dan berkata lirih, "Kalau kau benar mencintaiku, datanglah ke kampungku. Bukan di sini." Lalu pintu bus tertutup, membawa pergi cinta yang belum sempat tumbuh sepenuhnya. Meninggalkan Amir yang berdiri sendiri, dengan tangan menggenggam harapan, dan hati yang berjanji akan mengejar apapun demi perempuan sederhana bernama Maryam. Hujan turun perlahan di kampung kecil tempat Maryam dibesarkan. Tanah becek, suara kodok bersahutan, dan bau tanah basah menguar di udara. Di rumah bambu yang nyaris roboh di ujung desa, Maryam duduk di teras, mengenakan kain lusuh dan kerudung tipis. 2 bulan telah berlalu sejak kepulangannya, namun kenangan tentang Amir tetap menyelinap dalam setiap hela napasnya. Warga kampung mulai membicarakan kepulangan Maryam. Ada yang memuji keberaniannya, tapi tak sedikit pula yang menyindir diam-diam. Mereka menduga ia diusir, atau bahkan terlibat skandal. Maryam hanya diam. Ia tak punya kekuatan untuk menjelaskan. Ibunya sendiri, yang renta dan sakit-sakitan, menyambut Maryam dengan kehangatan, tapi tetap menyimpan tanya dalam sorot matanya. Setiap malam, Maryam menatap langit, membayangkan wajah Amir. Apakah ia kembali ke Arab, ataukah tetap mencarinya seperti yang ia janjikan? Namun waktu terus berjalan, dan tak ada surat, tak ada pesan. Maryam mulai mengubur harapannya. Ia mencoba bertani di ladang kecil, menjual sayur di pasar, dan membantu ibunya merawat kambing. Ia kembali menjadi gadis kampung biasa, seolah masa lalunya tak pernah ada. Namun semesta tak tinggal diam. Suatu sore yang muram, suara motor asing terdengar di jalan sempit depan rumahnya. Anak-anak berlarian menyaksikan pria asing berpakaian rapi turun dari kendaraan. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya menyorotkan tekad yang tak tergoyahkan. Maryam yang sedang menimba air menoleh, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Amir berdiri di hadapannya, menenteng tas kecil dan seikat bunga kering yang ia beli di bandara. Wajahnya lebih kurus, namun senyumnya masih sama seperti saat terakhir mereka berpisah. "Aku menepati janjiku," ucapnya pelan, nyaris seperti bisikan. Maryam tercekat, dunia seolah berhenti bergerak, dan waktu seakan membeku. Ia tak percaya lelaki itu benar-benar datang, menjejakkan kaki di tanah tempat ia dilahirkan. Desa geger, warga berbondong-bondong mengintip dari balik jendela dan pagar. Seorang pria Arab yang tampan dan berwibawa berdiri di halaman rumah Maryam. Sejumlah tetua mencoba mencari tahu, namun Amir hanya menjawab dengan sopan bahwa ia datang untuk menemui perempuan yang dicintainya, bukan sebagai tamu, tapi sebagai calon keluarga. Maryam panik. Ia khawatir tentang reaksi orang-orang, tentang kehormatan keluarga, tentang kenyataan bahwa mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. "Kau tak akan sanggup hidup di sini," katanya lirih. Tapi Amir menggenggam tangannya dan berkata, "Aku lebih memilih kesederhanaan bersamamu daripada kemewahan tanpa hatimu."
Malam itu, Amir bermalam di rumah kepala desa. Maryam tak bisa tidur. Ia tahu bahwa keputusan besar akan segera diambil. Di balik kegembiraan yang mulai tumbuh, ada ketakutan yang membayangi, akankah keluarganya menerima lamaran Amir? Ataukah ia akan dipaksa menolak karena tekanan dari tetua dan adat yang mengikat? Keesokan harinya, di hadapan seluruh warga dan keluarga Maryam yang berkumpul, Amir menyatakan niatnya. Ia ingin menikahi Maryam dengan adat kampung, tanpa mengubah jati dirinya, tanpa memaksanya menjadi orang lain. Aku ingin menjadi bagian dari hidupnya, bukan sekadar menculiknya dari sini, ucapnya dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, namun tulus. Tangis meledak. Maryam memeluk ibunya, yang hanya bisa mengangguk perlahan sambil menyeka air mata. Di tengah kebingungan, ketakutan, dan harapan, sebuah jalan baru terbuka, jalan cinta yang dibangun bukan atas dasar status, tapi keberanian dan ketulusan. Dan Maryam tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi sejak saat itu. Pagi yang cerah tak mampu mengusir kegelisahan yang merayap di hati Maryam. Di pelataran rumah yang mulai dibenahi, Amir sibuk membantu memasang tenda sederhana untuk lamaran adat yang rencananya akan digelar dalam beberapa hari. Namun di balik senyum dan antusiasmenya, mata pria itu menyimpan badai. Ia baru saja menerima pesan dari keluarganya di Riyadh, ancaman dan kemarahan yang membara karena keputusannya dianggap mencoreng martabat keluarga bangsawan. Sementara itu, keluarga Maryam pun mulai goyah. Kakak iparnya mempertanyakan niat Amir dengan sinis. Apa dia benar-benar mau menikah atau cuma main-main? Dia orang kaya, Maryam. Kau yakin ini bukan sementara? Suara-suara sumbang seperti itu tak jarang terdengar di warung, di sawah, bahkan di musola kecil di dekat rumah. Maryam diam, hatinya gamang, antara mempercayai cinta atau menyerah pada kenyataan bahwa dua dunia mereka terlalu jauh untuk dijembatani. Ketika kepala desa menyampaikan kekhawatiran tokoh masyarakat soal pernikahan lintas budaya, Amir menunduk hormat. Saya tidak datang untuk membawa Maryam ke dunia saya datang untuk membangun dunia bersama Maryam di sini, jawabnya dengan terbata-bata. Jawaban itu membuat beberapa orang luluh, namun sebagian tetap memendam curiga. Mereka takut Maryam hanya akan jadi boneka di negeri orang asing. Malam itu, Maryam menemukan Amir duduk di bawah pohon jambu, menatap langit yang penuh bintang. Ayahku mengancam akan mencabut hak warisku. Mereka ingin aku menikah dengan sepupuku. Tapi aku menolak, lirihnya. Maryam menatapnya dengan getir. Kenapa kau rela kehilangan segalanya untukku? Amir menoleh, menatap matanya dalam-dalam. Karena saat aku kehilanganmu, hidupku lebih hampa dari sekadar kehilangan warisan. Namun, badai benar-benar datang saat seorang utusan dari Arab muncul secara tiba-tiba di kampung. Lelaki berpakaian gamis mewah itu memperkenalkan diri sebagai sepupu Amir, Fat. Ia datang dengan misi tunggal, membawa Amir pulang dan menggagalkan pernikahan. Di depan warga desa, Fat dengan lantang menyebut Maryam sebagai penyebab kehancuran keluarga mereka. Maryam terhina, tapi yang paling menyakitkan adalah ketika Amir diam membisu, tak mampu membela. Keesokan harinya, Maryam menghilang. Ia meninggalkan surat pendek, jangan korbankan segalanya untuk aku yang tak pantas. Aku ikhlas jika kau memilih kembali. Amir mencarinya hingga ke pelosok kampung, ke sawah, ke tepi hutan tempat Maryam sering duduk sendiri. Tapi jejaknya lenyap, hanya kabar bahwa Maryam menumpang truk menuju kota terdekat. Di tengah kepanikan, Amir tersungkur di musola kecil, berdoa dengan bahasa yang tak sempurna tapi hati yang remuk. Sementara itu, Maryam tiba di kota, menyamar sebagai buruh cuci untuk menghilang dari sorotan. Ia ingin menyelamatkan Amir dari perpecahan keluarga, meski harus mengorbankan cintanya sendiri. Tapi setiap malam, ia menangis diam-diam, menggenggam kain bekas yang dulu digunakan Amir untuk menyeka peluh. Waktu berlalu, Amir masih tinggal di desa, menolak kembali bersama Fat yang akhirnya pulang dengan amarah. Ia membangun saung kecil di tepi sawah, membantu warga membuat irigasi,
dan perlahan sikapnya meluluhkan hati masyarakat. Tapi hatinya tetap kosong tanpa Maryam. Hingga suatu malam, saat Amir sedang mengobati luka seorang anak kampung yang jatuh dari pohon, seorang wanita berkerudung lusuh berdiri di kejauhan. Mata mereka bertemu, langit mendung, dan gerimis mulai turun. Tanpa kata, air mata mereka mengalir. Dunia yang retak pelan-pelan kembali menyatu dalam hening yang paling dalam. Tak lama setelah Maryam kembali ke desa, kabar mengejutkan menghantam seperti petir di siang bolong. Mobil mewah berpelat asing melaju perlahan menyusuri jalan berlumpur, menarik perhatian warga yang terheran-heran. 3 pria Arab turun dengan pakaian formal dan wajah tegang. Salah satunya adalah ayah Amir, Syekh Abdul Karim, pria terpandang yang terkenal keras hati dan berpengaruh di kalangan keluarga kerajaan. Kehadirannya membawa badai. Tanpa basa-basi, ia meminta pertemuan dengan kepala desa dan keluarga Maryam. Di ruang tamu sederhana, ia berbicara melalui penerjemah, menuntut agar Amir segera kembali ke negaranya. "Perempuan ini telah mencemari kehormatan keluarga kami," ucapnya dingin. Mata Maryam menunduk, tapi ibunya berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. "Anak saya tak pernah meminta dicintai. Jangan hina kami seolah kami tak punya harga diri," jawabnya pelan namun tegas. Amir masuk tiba-tiba, wajahnya merah padam. Ia menatap ayahnya lekat-lekat, lalu berkata dalam bahasa Arab yang penuh emosi. Pertengkaran pun pecah. Nada suara meninggi, tangan menunjuk-nunjuk, sementara Maryam hanya bisa duduk membeku. Akhirnya, sang ayah mengeluarkan ultimatum, Amir akan dihapus dari keluarga, tak lagi memiliki hak waris, dan tidak akan pernah diakui sebagai putra kandung jika tetap memilih menikahi Maryam. Malam itu, Maryam mendapati Amir duduk di saung, menatap lampu petromak yang redup. "Aku bisa menyerah dan kembali, atau tetap di sini dan kehilangan segalanya. Tapi yang paling kutakuti, bukan kehilangan harta, tapi kehilanganmu," katanya dengan suara parau. Maryam tak kuasa menahan air mata. "Aku tak ingin jadi alasan kau dibenci oleh keluargamu." Amir menggeleng. "Yang kupilih adalah kebenaran, dan kau adalah kebenaranku." Keesokan harinya, keluarga Amir menggelar konferensi kecil dengan warga desa. Mereka mencoba membujuk, bahkan menyogok kepala desa dan keluarga Maryam dengan uang dan fasilitas. Namun semuanya menolak. Di tengah perdebatan, Amir berdiri dan mengumumkan keputusan besarnya. Ia resmi memutuskan hubungan darah dengan keluarga besarnya di hadapan saksi, demi menikahi Maryam dengan cara yang terhormat. Pengumuman itu membuat Syekh Abdul Karim terpukul. Ia memandang anaknya seperti melihat orang asing, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Maryam berusaha mengejar, ingin meminta maaf atas segalanya, namun tangannya hanya menggenggam angin. Di kejauhan, mobil mewah itu melaju kencang, meninggalkan jejak debu dan luka yang tak mudah hilang. Beberapa hari setelahnya, Maryam jatuh sakit. Tubuhnya lemah, batuk tak kunjung reda, dan wajahnya pucat pasi. Dokter desa mendiagnosisnya mengidap radang paru-paru parah akibat kelelahan dan tekanan batin. Amir merawatnya siang dan malam, mengompres dahi dan menyuapi dengan penuh kasih. Tapi setiap kali menatap Maryam, hatinya tercekat, seolah waktu untuk bersama mereka tinggal sebentar. Di tengah sakitnya, Maryam memegang tangan Amir dan berkata lirih, "Jika hidupku singkat, aku bahagia telah dicintai sedalam ini. Tapi jika aku diberi umur panjang, biarkan aku menjadi istrimu meski hanya di gubuk kecil ini." Air mata Amir mengalir tanpa bisa ditahan. Ia mengangguk sambil mengecup keningnya. "Kita akan menikah, dengan atau tanpa restu dunia." Dan di saat kabut pagi masih menyelimuti desa, persiapan pernikahan sederhana pun dimulai. Tanpa gemerlap, tanpa undangan mewah, tapi penuh haru dan ketulusan. Namun tak ada yang tahu, bahwa takdir belum selesai memainkan lakonnya. Hari pernikahan itu datang dalam balutan kesederhanaan. Langit mendung, tapi tak menghalangi semangat warga desa yang bersuka cita membantu. Di pelataran rumah, tikar-tikar digelar,
janur kuning melambai di setiap sudut, dan aroma bunga melati menyebar harum di udara. Maryam duduk dalam balutan kebaya putih sederhana, wajahnya pucat tapi matanya bersinar. Di sampingnya, Amir mengenakan beskap pinjaman, tampak gugup namun tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Namun di tengah prosesi ijab kabul, sesosok pria tua berjas hitam datang tergopoh-gopoh. Ia menatap Maryam dengan tatapan sendu. Ibunda Maryam yang melihatnya langsung jatuh terduduk. "Pak Karta," gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Ya, pria itu adalah ayah Maryam, yang selama ini dikira telah meninggal di perantauan. Ternyata ia dipenjara selama 20 tahun akibat dijebak rekan bisnisnya, dan baru bebas seminggu lalu. Tangis pecah. Maryam tak kuasa berdiri. Ia merangkul ayahnya yang bersimpuh di kakinya, menciumi tangan tuanya dengan air mata mengalir deras. "Maafkan ayah, ayah tak pernah meninggalkanmu. Dunia yang memisahkan kita," ucapnya lirih. Suasana pernikahan berubah menjadi haru biru. Beberapa tamu bahkan ikut menangis melihat pertemuan yang tak disangka itu. Namun, tak lama setelah keharuan itu mereda, seorang petugas dari imigrasi muncul membawa surat. Ia menyodorkannya pada Amir, mengatakan bahwa visa Amir telah dicabut oleh kedutaan Arab karena laporan dari keluarga kerajaan. "Jika Anda tidak pulang dalam waktu 3 hari, Anda bisa ditangkap karena dianggap melanggar hukum internasional." Dunia Amir runtuh seketika. Maryam terhuyung, tubuhnya nyaris roboh jika tak ditahan oleh ayahnya. Amir menggenggam surat itu dengan tangan gemetar. Di satu sisi, cinta yang baru saja akan diikat, di sisi lain, ancaman yang bisa merenggut kebebasannya. Malam itu, Amir duduk di pinggir sungai, menatap air yang mengalir deras. Maryam mendatanginya diam-diam, lalu duduk di sampingnya, tanpa suara. Mereka hanya saling menggenggam, tanpa tahu harus memilih keberanian atau pengorbanan. Esok harinya, warga desa berkumpul, menyatakan dukungan moral kepada Amir. Bahkan kepala desa menawarkan untuk menikahkan mereka secara adat hari itu juga agar Maryam mendapat status resmi sebelum Amir pergi. Tapi Maryam menggeleng. "Aku tak ingin pernikahan ini terjadi karena rasa kasihan atau terburu waktu. Aku ingin pernikahan yang utuh, yang dihadiri oleh orang-orang yang tulus, bukan karena dipaksa keadaan," katanya dengan suara bergetar. Ayah Maryam pun maju, menatap Amir dengan tatapan penuh wibawa. "Kalau kau harus pergi, pergilah. Tapi pastikan bukan karena menyerah, melainkan karena ingin kembali dengan lebih kuat." Amir menunduk dalam. Kalimat itu menusuk hatinya, namun sekaligus memberi secercah harapan. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. 2 hari kemudian, Amir berangkat ke bandara diantar seluruh warga desa. Maryam mengiringi sampai ke batas kampung, mengenakan selendang pemberian Amir yang dulu ia sulam sendiri. "Aku akan kembali, entah dengan atau tanpa nama keluarga. Tapi pasti sebagai suamimu," bisik Amir sebelum naik ke mobil. Maryam tersenyum, meski air matanya mengalir diam-diam. Dan saat mobil itu menghilang di tikungan, Maryam berdiri tegar, memeluk perutnya yang mulai membesar. Ya, ia tengah mengandung. Tapi hanya bulan-bulan mendatang yang akan menentukan, apakah cinta mereka cukup kuat menembus waktu, jarak, dan dendam yang belum padam.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.